Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Musim lalu memang Inter menutup buku keuangan dengan baik, yaitu 60 juta dari tiket penjualan stadion dan 100 juta bonus Liga Champion. Revenue ini membantu Inter untuk memulai musim dengan baik musim yang ini. Akan tetapi Correa mengingatkan di sini bahwa selama bertahun-tahun terakhir Inter selalu menderita kerugian yang membuat mereka harus meminjam 275 juta ke Oaktree. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasa gua akan update berita-berita menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, Gazeta memprediksi di derby nanti akan ada duel sengit di lini tengah antara Mkhitaryan dan Krunic. Gazeta juga menuliskan bahwa Loftus-Cheek akan diberikan tugas khusus untuk mematikan Mkhitaryan. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa Inter akan menggunakan strategi yang sama seperti ketika melawan Fiorentina, yaitu banyak mengalirkan arah bola secara diagonal dari satu sisi ke sisi yang lain, sehingga peran Di Marco dan Dumfries akan fundamental. Kemudian berita yang kedua terkait derby, menurut La Gazzetta akan ada 11 pemain debutan di derby nanti. Aduh, semoga ini tidak mengurangi greget ya teman-teman. Yang debutan ini berarti termasuk Thuram dan Pavard. Gazeta juga mengatakan bahwa Arnaud Taufik adalah pemain yang patut diperhatikan karena dia justru menjadi salah satu pemain yang berpengalaman dalam merasakan atmosfer derby. Betul juga sih. Lanjut berita yang ketiga. Gazeta juga membuat artikel membahas chemistry antara Lautaro Martinez dan Thuram yang ternyata menurut La Gazzetta chemistry di antara mereka mulai tumbuh ketika pramusim di Jepang. Selain itu, Gazeta juga menyebutkan bahwa Alexis Sanchez kondisinya siap untuk dimainkan di derby nanti. Amin. Kemudian berita yang keempat masih dari La Gazzetta teman-teman. Mereka membahas ketidakharmonisan antara Presiden Inter, Presiden Zhang dengan Presiden Cardinale dari Milan. Di sini dituliskan bahwa hubungan antara kedua presiden tersebut semakin memanas karena proyek pembangunan stadion. Awalnya Milan dan Inter berencana membangun satu stadion yang sama, tetapi ternyata rencana itu buyar. Akhirnya baik Milan dan Inter membangun stadion masing-masing. Nah, terkait Zhang teman-teman, Corriere dello Sport bikin berita begini. Inter berpotensi memiliki presiden baru di Mei 2024, akhir musim ini. Menurut Corriere, Inter wajib memperhatikan realitas yang terjadi pada situasi keuangan mereka. Musim lalu memang Inter menutup buku keuangan dengan baik, yaitu 60 juta dari tiket penjualan stadion dan 100 juta bonus Liga Champion. Revenue ini membantu Inter untuk memulai musim dengan baik musim yang ini. Akan tetapi Corriere mengingatkan di sini bahwa selama bertahun-tahun terakhir Inter selalu menderita kerugian yang membuat mereka harus meminjam 275 juta ke Oaktree. Bila di tahun 2024 nanti Suning tidak mampu membayar cicilan, maka Oaktree Capital akan secara langsung menjadi pemilik baru Inter. Kemudian lanjut berita yang kelima teman-teman. Inter membantah telah berminat merekrut Papu Gomez. Jadi sebelumnya ada wacana Inter akan merekrut Papu Gomez ya. Gara-garanya Alexis Sanchez nih ngeyel banget. Kondisi tubuhnya lagi nggak sehat, dia lagi anemia. Tetap mau membela Chili. Padahal Inter sudah meminta Alexis Sanchez segera kembali ke Milan ya untuk persiapan derby. Nah, gara-gara hal ini tersiar kabar bahwa Inter mencoba mendekati Papu Gomez yang statusnya sekarang bebas transfer. Pemainnya sudah tua ya, 35 tahun, tapi sangat berpengalaman main di Serie A, main bagus banget waktu bersama Atlanta, dan dia punya pengalaman juara dunia bersama Argentina. Kemudian berita yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, masih dari bursa transfer. Inter dikabarkan mengincar dua pemain, dua gelandang untuk musim depan. Nama pertama adalah Koop Meiners yang kontraknya akan berakhir di 2025. Berarti tahun depan kontraknya tersisa 1 tahun lagi, market value-nya 40 juta. Kemudian nama kedua yang diminati Inter adalah gelandang Napoli, Elmas, yang sekarang tidak terpakai di sistem permainan Rudi Garcia. Menurut La Gazzetta, Inter berminat membeli gelandang Makedonia kelahiran 99 ini dengan harga 25 juta. Atau Inter akan memberikan sensi plus 15 juta. Di sini Gazzetta menekankan bahwa Inter memang sangat getol untuk melakukan perombakan di lini tengah. Musim ini Inter hampir saja merekrut Samardzic dan akhirnya merekrut Klaassen di last minute bursa transfer. Itu membuktikan bahwa Inzaghi memang ingin ada perombakan di lini tengah. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin
aja.